Transportasi udara, suplai makanan terancam mewarnai kekisruhan diplomatik di negeri kaya minyak, Qatar. Puluhan ribu warga negara Indonesia berada di Qatar menjadi salah satu diaspora terbesar di dunia. Kisruh diplomatik melanda Qatar. Keputusan 8 negara, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Libya, Yaman, Maladewa, dan Mauritius memutuskan hubungan diplomatik berimbas ke begitu banyak aspek. Yang pertama terimbas adalah transportasi udara Timur Tengah. Beberapa maskapai menangguhkan penerbangan ke Qatar imbas dari kekisruhan ini. Etihad Airways Selasa dini hari mengumumkan penerbangan terakhir ke Doha hingga waktu yang belum ditentukan. Emirates dan Fly Dubai juga berhenti terbang ke Qatar. Banyak warga Qatar yang terpaksa batal terbang atau cemas dengan nasib mereka akibat kekacauan ini. Jalur terbang Qatar Airways dibatasi dari negara-negara Teluk dan kemungkinan harus memutar jauh berimbas pada biaya lebih besar dan waktu tempuh yang lebih panjang. Penumpang telantar di Bandara Internasional Hamad pun tak terhindarkan. Qatar, salah satu negara Arab terkecil ini berpenduduk 2,7 juta orang, 90% diantaranya adalah ekspatriat atau pendatang. Luasnya 11.437 km persegi dan diperintah oleh keluarga Al Thani sejak pertengahan abad ke-19. 99% makanan di Qatar diimpor dari Saudi dan Uni Emirat Arab karena kondisi tanah negara kaya minyak ini gersang dan sulit ditanami. Suplai bagi perut 2,7 juta jiwa penduduk Qatar bergantung pada impor. Terisolirnya jalur darat, laut, dan udara untuk pasokan makanan berimbas pada suplai pengiriman makanan. Warga di Qatar menyerbu supermarket di Doha membeli persediaan bahan pokok dan antrean di kasir pun mengular. Semua bahan makanan habis diborong warga Qatar yang membeli bahan makanan hingga beberapa minggu ke depan. Jumlah warga negara Indonesia di Qatar adalah salah satu diaspora terbesar di dunia. Tidak kurang dari 43.000 warga negara Indonesia tinggal di Qatar dan menekuni beragam profesi. WNI di negara kaya minyak ini tinggal tersebar di beberapa kota. Terletak di Jazirah Arab, berbatasan dengan Arab Saudi dan Teluk Persia. Qatar terpuruk pasca pemutusan hubungan oleh 8 negara yang dimotori oleh Saudi, kekuatan politik dominan Timur Tengah. Qatar harus segera menentukan langkah diplomatik yang tepat sebelum kesemrautan ini semakin meluas. Majelis Ulama Indonesia menggelar rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI untuk membahas pandangan dan sikap MUI terkait dengan perseteruan yang terjadi di Timur Tengah. Hasil rapat pleno MUI mendorong Indonesia sebagai mediator dalam konflik Qatar. Dalam konferensi persnya, Wakil Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan keprihatinannya atas perselisihan yang saat ini terjadi di negara Timur Tengah. MUI khawatir perseteruan yang terjadi di sana berpotensi memicu perang saudara antar negara Islam. Keadaan ini juga dikhawatirkan bisa dimanfaatkan kekuatan politik yang anti-Islam dan berimbas ke arah yang merugikan umat Islam di belahan dunia lain. Untuk itu MUI meminta agar umat Islam di seluruh dunia mengendalikan diri khususnya di bulan Ramadan dan menghentikan pertentangan serta mengutamakan perdamaian. MUI juga mendorong pemerintah Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim menjadi mediator dan memprakarsai sidang darurat negara-negara Islam. Kita mengusulkan pada pemerintah Indonesia untuk melakukan pertemuan sidang darurat OKI atas undangan Indonesia, saya tidak tahu mekanismenya, atau mungkin sidang darurat negara-negara Islam atau tokoh-tokoh Islam yang melibatkan tidak hanya pemimpin pemerintahan tapi juga pemimpin umat atau masyarakat. Indonesia berada pada posisi tepat terbaik dan saya yakin Presiden Jokowi akan mampu untuk bisa
mengatasi ketegangan di dunia Islam itu. Jalur perbatasan darat antara Saudi Arabia dan Qatar tampak kosong. Kondisi terjadi pasca krisis diplomatik terburuk yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Lalu lintas di jalur perbatasan Abu Samra, yaitu pintu keluar masuk Qatar dan Arab Saudi, tampak begitu kosong. Jalan Salwa yang menghubungkan antara Abu Samra dan ibu kota Doha biasanya terpantau padat dengan kargo lalu lalang. Namun suasana sibuk tersebut hilang setelah Arab Saudi menutup akses perbatasan tersebut dan secara efektif menghentikan pasokan makanan dan ekspor lainnya ke negara tersebut. Tidak ada lagi truk yang terlihat di perbatasan Abu Samra dan sebagai negeri yang terletak di sebuah semenanjung, satu-satunya perbatasan darat Qatar adalah dengan Arab Saudi. Terbukanya perbatasan darat dengan negara lain sangat dibutuhkan Qatar untuk mendatangkan bahan-bahan makanan serta bahan-bahan bangunan untuk berbagai proyek infrastruktur.